Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak Guru hebat, kali ini saya akan berbagi aksi nyata dari modul 1.4 yang sudah saya buat. Video aksi nyata ini terbagi menjadi dua bagian berdasarkan kronologi waktu pembuatan. Yang pertama, praktek pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, diseminasi budaya positif. Di akhir video ini akan ada respon siswa tentang praktek keyakinan kelas dan refleksi dari diri saya selaku CGP tentang aksi nyata ini, sekaligus rencana ke depan sebagai aksi tindak lanjut. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Selamat pagi semua. Pagi. Oke ya. Sesuai yang kita sepakati bersama minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Oke. Ya, sebelumnya ini sebenarnya kita sudah bahas ya. Kita bahas, tapi sebelumnya kita ulas lagi biar kalian ingat. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu berdasarkan apa ya? Sifat-sifat positif manusia ya. Jadi sifat positif, nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang ada. Apa sih itu sifat positif? Coba lihat di screen. Arif coba dibaca ya. Enggak, maksudnya pengertiannya dulu. Sifat positif adalah Sifat-sifat positif manusia merupakan dia yang ingin dicapai. ya, jadi setiap individu itu kan punya tujuan hidup ya, yang ingin dicapai dan untuk mencapainya itu ada nilai-nilai positif. Misalnya orang yang beragama Islam, nilai positifnya apa sebagai contoh itu di situ? Rajin sholat. Kemudian yang Nasrani, Yohanes, ya rajin hari Minggu rajin ke gereja, begitu. Kemudian apalagi ya? Bersikap baik dengan hewan, yaitu melihat kucing, jangan langsung dipukulin. Ya. Jadi itu adalah sifat-sifat positif. Nah, tapi sifat positif ini kan tidak berlaku untuk semua agama ya? Ya tidak. Yang agama Islam apakah harus di gereja? Tidak. Yohanes apakah harus sholat? Tidak kan? Nah, jadi sifat positif ini belum berlaku secara universal. Nah, kita lihat nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih sebenarnya? Nilai-nilai kebajikan universal adalah, coba ada yang mau baca? Ya, oke, ada lagi. Nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Very good, ya, bagus ya. Jadi ini tidak nilai kebajikan yang tidak memandang suku, agama, ras, dari lintas budaya, lintas bahasa. Jadi secara universal di seluruh dunia itu berlaku. Contohnya apa di situ ya? Jujur, kemudian saling menolong. Oke. Jadi sudah paham ya? Jadi nilai positif itu ada yang berlaku universal, ada yang tidak bisa diberlakukan secara universal. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas seperti yang gue katakan tadi ya. Nilai kebajikan. Apa sih itu keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas itu didasari oleh nilai-nilai kebajikan universal, ya kan? Nah, nilai-nilai kebajikan universal nanti kita pilih, terus kita sepakati bersama sebagai sebuah keyakinan kelas. Nah, nanti kita nyatakan secara tersurat dalam sebuah poster, oke? Nah, keyakinan kelas ini diharapkan dapat menuntun kalian, dapat memotivasi kalian dari dalam, internal loh, dari dalam, ya. Jadi untuk apa? Untuk apa nih? Menjalankan keyakinan kelas kita ini ya. Jadi ada motivasi dari dalam. Jadi nanti tujuan hidup kalian bisa terlaksana itu apa? Ini motivasinya itu dari intrinsik. Jadi tanpa orang yang luar itu mempengaruhi. Misalnya tidak ada guru, kalian juga tetap berangkat on time, gitu ya, tetap mengerjakan tugas. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu sudah mendarah daging, sudah ada internalisasi gitu di sini. Ya, itu nanti diharapkan seperti itu. Oke. Sekarang lanjut ya. Ini gue akan beri contoh keyakinan-keyakinan kelas yang ada. Misalnya,
Keyakinan kelas dari kelas berapa nih? PPLG 2. Ini sebagai contoh saja ya. Coba dibaca nih. Ayo. Ya. Siapa? Baca. Setiap anggota kelas perlu belajar. Oke, setiap anggota kelas perlu belajar. Oke? Setiap anggota kelas perlu senang. Ya, kamu perlu senang tidak? Perlu. Dong. Terus? Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Iya, kalau tidak melakukan tugas, tidak mengerjakan tugas, nilainya tidak didapat ya. Jadi tidak bertumbuh kalian pengetahuannya itu saja. Karena dengan mengerjakan tugas, kalian kan belajar. Ya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ya, menghargai, menghormati, Setiap anggota kelas perlu merasa ya terlalu merasa aman. Jadi nyimpen uang di sini tidak was-was, nyimpen HP dari kelas tidak was-was. Ya. Jadi harus merasa aman. Jadi nanti semua warga kelas itu, nah tidak was-was lagi. Ada lagi satu contoh ya. Keyakinan kelas dari kelas berapa ini? DJKT 1. Coba dibaca Abdul. Selalu bersifat positif. Selalu bersikap positif. 2. Senantiasa menjadi diri Iya, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain. Percaya dan menghormati orang lain. Hampir sama dengan yang tadi ya. Yang tadi. Kemudian yang keempat, berkomitmen komitmen terhadap tugas. Good. Kemudian kelas yang terakhir, senantiasa saling membantu ya. Senantiasa saling membantu. Jadi keyakinan kelas ini menurut kalian bisa dilaksanakan tidak? Bisa dong. Jadi nanti kita membuat semacam ini, tapi versi kalian. Kelas berapa nih? 10 PPLG 1 berdasarkan curah pendapat yang nanti akan kita lakukan. Nah, oke. Ya, pertama kita apa? Curah pendapat. Kita mengidentifikasi peraturan yang ada di kelas atau yang ada di sekolah ini. Kemudian kita tulis di papan tulis. Setelah itu kita rangkum, kita pilah-pilah ya. Yang banyak tadi itu dirangkum, merucut sampai menjadi keyakinan kelas 3 sampai 5 ya, 3 atau 5. Kemudian kita membuatnya dalam bentuk kalimat yang bernuansa positif. Setelah itu kita cetak dalam bentuk poster ya. Dan terakhir adalah kita semua menandatangani keyakinan kelas itu ya, dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, ini Bu Ega akan beri contoh keyakinan kelas yang ada. Misalnya keyakinan kelas dari kelas berapa nih? PPLG 2. Ini sebagai contoh saja ya. Coba dibaca nih. Ayo. Ya. Siapa? Baca. Setiap anggota kelas perlu belajar. Oke, setiap anggota kelas perlu belajar, oke? Setiap anggota kelas perlu senang. Ya, kamu perlu senang tidak? Perlu. Dong. Terus? Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Very good, bagus. Percaya diri. Ayo. Yang lainnya? Baru 20 sampai. Ayo. Ya, dulu. Oke, thank you. Bye.
Membuka masker saat pelajaran. Ya. Oke. Disiplin. Ya, disiplin. Good. Disiplin. Lihat. Thank you Raihan. Good. Ya. Mampu bekerja sama saat tugas kelompok. Dengan kata lain apa? Kolabo. Bener ini baik. Beda. Perbuatan. Jadi udah sudah apa? Oke, thank you, bagus. Tata? Tidak membuli. Ya, jadi tidak melakukan perundungan. Saling menegur. Bertegur sapa gitu ya di kelas? Iya. Farel. Meskipun hari ini kena tilang, tetap semangat. Melaksanakan kegiatan sekolah dengan baik. Oke, guru tersanjung ya, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Setuju tidak? Setuju. The next one. Ada lagi? Thank you. Terima kasih Alif. Ya. Saling menghargai. Oke. Setuju tidak? Oke, ya. Masih ada lagi? Cukup? Curah pendapat ya tentang peraturan yang ada di sekolah kita. Kita menemukan ada berapa ini? 31. Ini pendapat kalian loh ya. Nah, dari 31 nas ini nanti kita akan sederhanakan menjadi keyakinan kelas kita sekitar 3 sampai 5 saja. Kenapa? Biar mudah diingat. Coba lihat ini, ada beberapa yang kita bisa satukan menjadi sebuah keyakinan ya. Contohnya melaksanakan piket, datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai aturan. Itu bisa dikategorikan dengan dalam bertanggung jawab, bisa tidak? Bisa ya? Bisa kan? Nah, melaksanakan piket kan berarti piket kan tanggung jawab kalian masing-masing ya? Iya. Berarti kalau yang sudah melaksanakan piket berarti dia sudah bertanggung jawab, ya kan? Setuju nggak ini? Ya, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Sebagai pemeluk agama Islam, kalian bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban. Salah satunya adalah beribadah ini. Ya tidak? Ya. Jadi ini, oke. Melaksanakan piket, tidak datang tepat waktu. Ini bertanggung jawab sudah ya. Sudah. Melaksanakan piket. Tidak merusak fasilitas sekolah. Terus menjaga nama baik kelas, bertanggung jawab tidak? Iya ya. Tidak sering alfa? Ya. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu? Melaksanakan kewajiban membayar kas? Ya.
saling menghargai atau menghormati. Jadi yang pertama tadi apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab kan tadi dari aturan-aturan yang ada, dari nilai-nilai kebajikan yang ada, kalian sudah tahu nih. Oh, bertanggung jawab ini ternyata luas sekali ya kan? Termasuk mengerjakan tugas, tertib saat jam kosong, menjaga nama baik kelas, melaksanakan piket, membayar uang kas dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nah sekarang yang kedua nih. Ini tadi sudah sepakat ya, saling menghargai. Ini saling menghargai dan menghormati. Ini kan saling menegur juga kan iya, ya kan? Menegur seseorang itu tandanya menghargai, kalian menghargai orang tersebut, ya kan? Kemudian sopan ini, menjaga sikap, terus tidak membuli, ya kan? Menghargai, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, menghargai kita, ya kan? Coba kalau kalian ada orang yang berbicara di depan, terus kalian berbicara sendiri di sana, itu sikap menghargai bukan? Bukan. Nah, berarti saling menghargai. Nanti kalau sudah dijadikan keyakinan kelas ini, kalian benar-benar ada motivasi dari dalam loh. Oh, aku tuh harus bersikap seperti ini karena sudah seharusnya aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Bertanggung jawab, saling menghargai. Oke, berarti cara ini tidak uang di mana-mana, ya. Selalu jujur. Kalau sekali tidak jujur, kalian itu tidak bisa dipercaya. Kita tidak bisa dipercaya. Oke, sudah. Nah, sekarang masih ada ini percaya diri. Mampu bekerja sama, kemudian bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kolaborasi. Mau pakai kata yang mana? Bekerja sama. Kalau bekerja sama ya kalian bekerja sama menyelesaikan sesuatu secara bersama-sama. Kalau berkolaborasi itu ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kalian, berbagi peran gitu. Misalnya nih, tugas kelompok ya, kalian saling berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas itu. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi penulisnya, ada yang jadi tugas untuk nge-shoot, ada yang dan sebagainya, ya. Ada yang ngedit hasil videonya. Tahu maksud gue ya? Jadi ada semua anggota itu mempunyai peran masing-masing, itu berkolaborasi, ya. Jadi ini mau dibawa kemana? Berkolaborasi. Ya. Penting. Percaya diri, contohnya percaya diri dalam hal apa? Nih, tadi Bu Yayu kan dulu ya. Ayo kalian identifikasi aturan-aturan yang ada di sekolah, yang ada di kelas kita. Kemudian maju ya, tuliskan satu-satu di papan tulis. Itu wujud dari percaya diri tak kalian maju? Iya dong. Terus kalian mengungkapkan pendapat, presentasi tugas, itu harus percaya diri tidak? Harus. Mau Bu Yayu tanya sesuatu, mengungkapkan pendapat, itu juga wujud rasa percaya diri. Ada yang bertanya, terus kalian bertanya, itu juga memerlukan kepercayaan diri, ya. Terus apalagi nih kira-kira? Misalnya kalian ada teman kalian tuh yang berbuat kurang baik, terus kalian harus percaya diri untuk apa? Untuk menegurnya. Jadi gak usah ragu-ragu, tapi dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai temannya tersinggung malah bukan semakin baik, malah semakin iya, badannya semakin buruk. Jadi ya memang harus hati-hati. Percaya diri. Ada yang masih kurang? Ini tadi bertanggung jawab ya. Ada yang masih kurang yang belum masuk ke sini? Ada. Yang mana? Berdisiplin kita masukkan tanggung jawab ya. Disiplin waktu. Kan kalian bertanggung jawab. Sebagai siswa
aku harus berangkat jam sekian sampai sekolah harus jam sekian, itu rasa tanggung jawab kalian. Oke? Ada pendapat lain? Dari hasil diskusi kita sudah menemukan berapa poin ini? 5 poin untuk dijadikan keyakinan kelas kita, ya kan? Coba yang pertama apa? Ya, kedua, tiga, selalu jujur, 4, kolaborasi, 5, percaya diri. Jadi mulai sekarang, ini kan kita sudah sepakat nih, ada 5 keyakinan kelas kita yang harus memotivasi dari dalam diri kalian masing-masing dalam menjalani hari-hari kalian di sekolah ini, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan hidup kalian, tujuan hidup kita, ya kan? Nah, oh ya, bertanggung jawab, berarti aku harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. 2, saling menghargai. Berarti kalau ada teman yang sedang berpendapat, kalian menghargainya dengan cara diam dulu, dengarkan ya, baru kalau kalian punya pendapat lain baru kemukakan. Jangan kayak saur manuk begitu, ya. Oke. Jadi itulah keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini. Kita sudah menyimpulkan ada 5, yaitu apa tadi? Bertanggung jawab, terus saling menghargai, selalu jujur, berkolaborasi dan percaya. Ini tuh harus terpatri di sini ya, simpan, bukan hanya sekedar hafal. Nah, nanti kita dari ini akan kita buat poster, kita tanda tangani bersama. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Benar-benar ini 5 sifat ini bisa menuntun kita, bisa menjadi keberhasilan kalian semua. Oke, amin. Bela ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sudah keyakinan kelas kita ini seperti itu prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Syafira Nur Azizah. Perkenalkan, nama saya Abdillah Sabada. Perkenalkan, nama saya Hamdi Faridona. Perkenalkan, nama saya Naila Tri Anggita. Perkenalkan, nama saya Arif Harun Lakim Al-Madani dari kelas 10 PPLG 1 dari Sekolah SMK Negeri 1 Purbalingga. Dengan adanya keyakinan kelas, membuat saya merasa lebih bertanggung jawab, saling menghargai sesama teman, Dan selalu bersikap jujur, berkolaborasi, Menjadi lebih kompak, berinovatif, Dan juga saya merasa lebih percaya diri. dan juga dapat semakin percaya diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Purbalingga yang hebat. Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Purbalingga yang tak kalah hebatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat untuk berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk menghadiri undangan kami. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya acara ini adalah sebagai salah satu wujud aksi nyata kami dari modul 1.4 yang sudah kami pelajari. Izinkanlah nanti kami berlima untuk membagi apa yang sudah kami dapat dari budaya positif dan penerapannya. Ya,
Nanti akan ada 6 poin Bapak Ibu yang akan kita diseminasi, yang akan kita bagikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, Wahyuningsih. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, yang akan disampaikan oleh Ibu Devi Artarti. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang akan disampaikan oleh Ibu senior kita, Ibu Justina Trirahayu Leksanawati. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti poin ini akan disampaikan oleh Bu Nelly Amalia. Dan yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Nuromlah. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Nanti prakteknya ya. Nanti ini yang poin ke-6 ini, nanti kita akan menyampaikan berbagi video yang telah kami buat untuk pengalaman praktek segitiga restitusi kepada anak-anak didik kami. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah hal-hal yang akan kita pelajari. Nah, menginjak poin yang pertama adalah yang saya sampaikan, yaitu disiplin positif. Nanti sebelum saya masuk ke materi, tujuan pembelajarannya adalah nanti ada 3 Ibu Bapak. Yang pertama, Ibu Bapak nanti diharapkan dapat menjelaskan makna kontrol dari Dr. Willem Gleiser. Kemudian nanti juga Ibu Bapak bisa paham tentang miskonsepsi dan perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan makna disiplin positif, kemudian mengamati penerapannya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati bersama sehingga tercipta budaya positif di sekolah kita. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti tujuan ini akan bisa tercapai. Tapi sebelum memasuki materi, tadi sudah saya bagikan secari kertas ya. Iya. Sudah dapat semua ya, Ibu Bapak ya. Oke. Kita akan mencoba bermain game. Ini adalah game cobalah buka. Nah, Ibu Bapak diminta untuk menuliskan sebuah benda yang menurut Ibu Bapak itu paling berharga di dunia. Tuliskan, kemudian dalam secari kertas itu, kemudian digenggam. Ya. Bisa mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4. Benda dulu enggak apa-apa, benda. Ya. Benda yang berharga, yang menurut Ibu Bapak itu sangat berharga di dunia ini. Ya. Nanti setelah ditulis, digenggam. Iya, gimana Bu Leli? Benda mati saja sudah. Menurut saya nih, sebongkah berlian itu yang paling berharga. Aku tuliskan, kemudian digenggam kertasnya. Nah, setelah itu nanti Ibu Bapak akan bermain dengan teman sebelahnya. Bu Endah tidak punya pasangan, bayangkan saja ya Bu Endah. Ya. Ya digenggam. Kemudian yang sebelah kanan dulu ini mencoba untuk membuka genggaman temannya yang sebelah kiri. Oke, jadi Bu Hindun dengan Bu Restu, Bu Atun dengan Bu Uti, Bu Puji dan Bu Nining, Pak Nova sama Pak Sulis, Bu Endah imajinasi Dengan saja. Saya dulu Bu, mungkin. Coba ya Bu. Bu Amin sama Bu Leli. Saya dulu. Oh ya, dibantu Bu Devi, thank you. Iya gimana Bu Leli? Sama Bu Amin. Ya. Oke, sudah digenggam. Kemudian yang sebelah kanan ya, sebelah sini ya. Ini menggenggam. Kemudian yang sebelah kiri mencoba untuk dengan cara apapun membuka genggaman itu. Bisa menghardik, bisa mengintimidasi, bisa merayu, bisa membujuk. Terserah Bapak Ibu. Pokoknya mencoba untuk membuka. Gimana caranya biar tangan teman Bapak Ibu itu terbuka. Rela Bu. Oke, saya hitung ya sampai 5 ya. 1, 2. Udah buka. Ayo Bu Endah. Enggak, yang sebelah ini. Sorry. Buka aja. Yang Bu Restu. Ayo dibuka Bu Endah. Dibuka ayo. 1, Saya 2, tahu saya pengen minta. 3, 4. Bu Endah yang 5. cantik. Ayo dibuka. Kenceng banget ya. Ya wis. Oke, stop. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ibu Bapak, itu adalah sebuah game untuk menggambarkan
posisi kontrol kita ya. Jadi bagaimana seseorang itu mengontrol dirinya. Nah, ada 3 kemungkinan ya Kak. Sorry, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pasangan ibu bapak tadi yang dicoba untuk membuka tangannya itu ada kalanya tetap menggenggam ya. Mungkin ada yang membuka juga. Ada yang membuka, berhasil kebuka ya. Buka sajalah gitu. Mungkin ada yang kebuka ya. Jadi ada 2 kemungkinan ini. Terus pertanyaannya adalah, siapa sih sebenarnya yang memegang kendali untuk membuka atau menggenggam tangan tadi gitu. Nah, ini dari permainan ini nanti kita akan membagi tema disiplin positif ini menjadi 3, yaitu perubahan paradigma. Kemudian yang kedua adalah makna disiplin positif, dan yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat, siapa yang memegang kendali untuk membuka atau tetap menggenggam tangan ini? Yang memegang kendali? Apakah orang yang membujuk, merayu, mengintimidasi itu, ataukah orang yang memegang itu sendiri? Orang yang memegang itu sendiri ya? Oke, bagus. Oke ya, itu tadi hanya sebuah gambaran ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita memasuki ini, perubahan paradigma. Tadi di tujuan pembelajaran itu sudah dijelaskan, kita memahami miskonsepsi ya dari pendapat Dr. William Glasser dalam teorinya kontrol teori yang pada akhirnya berkembang menjadi choice theory atau teori pilihannya. Ada beberapa hal ya gambaran di sini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan atau yang berpendapat bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid. Guru bisa mengontrol siswa. Nah, menurut Dr. William Glasser ini adalah sebuah miskonsepsi. Jadi konsep yang salah ya. Jadi sebenarnya itu guru tidak dapat memaksa siswa untuk melakukan sesuatu jika siswa itu memilih memang untuk tidak melakukannya. Jadi manakala siswa itu melakukan apa yang guru suruh, itu sebenarnya memang siswa itu sendiri mengizinkan dirinya untuk melakukan itu. Nah, ini berhubungan dengan teori kontrol yang tadi Bapak Ibu praktekkan ya. Karena sebenarnya yang mengendalikan diri kita adalah, yang mengendalikan kontrol kita adalah diri kita sendiri, termasuk kontrol siswa kita. Ya kan? Ini terjadi pada diri saya ibu bapak ya. Dulu saya juga waktu awal mempelajari teori ini, masa sih kok begitu ya gitu. Kalau menurut saya, guru itu bisa mengontrol siswa gitu. Ternyata saya masih mempunyai miskonsepsi ini dalam hal ini. Nah, jadi ternyata semua orang itu mengontrol dirinya sendiri. Jadi yang berhak mengontrol dirinya adalah orang itu tersendiri. Ya, jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, itu adalah sebuah miskonsepsi menurut Dr. William Glasser dalam teorinya kontrol teori dan choice teori. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya kan? Kan kita kan orang tua bisa memaksa anaknya. Orang yang lebih dewasa bisa memaksa orang yang lebih muda. Ada senioritas, begitu kan? Nah, tapi kembali lagi ke teori kontrol, sebenarnya kalau yang lebih muda, yang lebih junior, itu melakukan apa yang senior suruh, itu sebenarnya adalah karena dianya sendiri yang mengizinkan dirinya untuk melakukan hal tersebut, begitu ya. Ke atas lagi Bu Nelly, minta tolong. Kemudian ada ilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menurut Ibu Bapak ini gimana? Setuju tidak? Dengan kita mengkritik seseorang dan membuat orang itu merasa bersalah, itu karakter orang tersebut bisa menjadi kuat. Tidak ya, nah, kadang malah menjadi orang itu down, discourage, patah semangat gitu. Meskipun kadang kadang kata-kata yang dikeluarkan oleh seseorang itu, misalnya guru, itu menggunakan kata dengan suara yang lemah gitu. Ya kan? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana caranya kita mengontrol siswa pada saat bukan mengontrol ya, memberi masukan, memberi sebuah perlakuan, treatment manakala siswa itu membuat kesalahan, yaitu yang akan diterangkan nanti oleh Bu Devi dan teman-teman. Dan yang terakhir,
Oh, tadi sudah saya terangkan ya, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sebuah miskonsepsi. Sampai di sini jelas nggak Bapak Ibu ya? Atau ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, sip. Berarti memang ibu-ibu dan bapak di sini sudah hebat semua. Kami tidak salah pilih ya, teman-teman ya, memilih mereka ya. Ya, Oke. betul. Good. Nah, sekarang perubahan paradigma nih. Pendekatan teori kontrol. Dulu orang itu percaya bahwasanya mereka yang lebih percaya adalah teori stimulus dan respon. Jadi ada stimulus, nanti responnya itu begini. Ternyata menurut Dr. William Glasser itu yang lebih, menurut penelitian mereka ya, sekarang perubahan itu berubah, paradigma itu berubah menjadi teori kontrol. Jadi orang lebih percaya ke teori kontrol. Jadi realitas atau kebutuhan kita itu sama menurut teori stimulus dan respon. Kemudian berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Pasti ini bisa dipahami ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi tergantung sudut pandang orang itu sendiri-sendiri ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita dan sebagainya ya. Dan yang jelas yang saya tekankan di sini adalah berkaitan dengan yang saya terangkan tadi, yang kita diskusikan bersama, bahwasanya hanya kita yang bisa mengontrol kita, ya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain sebenarnya tidak bisa mengontrol. Itu poinnya di situ. Ya, sekarang saya akan membahas poin yang kedua tentang makna disiplin. Sering ibu bapak nggak dalam budaya kita itu makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya tidak? Misalnya nih, misalnya siswa kita, kalau melanggar aturan, biasanya kita judge anak itu tidak disiplin, ya tidak? Nah, jadi sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan, sering dihubungkan dengan hukuman gitu, kata-kata disiplin itu. Padahal apa sih sebenarnya makna disiplin itu ya? Nanti kita akan bahas. Menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Merdeka itu sendiri berarti tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi poinnya di sini Bu Bapak dikaitkan dengan teori kontrol tadi, bahwasanya setiap orang itu yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, orang itu bisa dikatakan merdeka kalau dia sudah cakap untuk memerintah dirinya sendiri gitu. Mengontrol itu kan memerintah diri kita, ya tidak? Iya, oke. Ki Hajar Dewantoro itu siapa ya Ibu Bapak? Bapak pendidikan kita. Oke. Good. Ini kebangetan nih kalau tidak tahu Ki Hajar Dewantoro. Kemudian makna kata disiplin itu sendiri menurut Diana Goseng dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar. Juga berasal dari akar kata disciple yang berarti murid atau pengikut, disciple. Nah, untuk menjadi pengikut, seseorang itu harus paham betul mengapa mereka mengikuti ajaran itu, ya, sehingga motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal. Misalnya begini, sebagai contoh, siswa kita itu disiplin tadi kan berasal dari kata disciple yang artinya murid ya atau pengikut. Nah, siswa kita itu mengikuti kita kan sebagai guru ya. Nah, makanya siswa itu tuh harus tahu betul, ini loh, guru ini patut diikuti. Nah, iya kan? Makanya kita sebagai guru itu harus bisa menjadi role model yang bagus agar bisa diikuti siswa itu bagus juga. Kalau kita sebagai guru itu tidak bisa atau belum bisa menjadi model yang bagus, nanti siswa mengikuti kita itu bagaimana? Iya kan? Karena disiplin itu sendiri artinya apa tadi? Pengikut atau murid gitu. Belum Bu Nelly, next. Menurut Diana lagi nih ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya, mempelajari bagaimana cara diri
Bagaimana cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tujuan mulia yang diinginkan itu bisa tercapai. Jadi gini, dikaitkan dengan teori kontrol, disiplin adalah ya, seseorang itu bisa disiplin itu manakala bisa memerintahkan dirinya sendiri untuk mengikuti nilai-nilai yang positif, ya kan, agar tujuan mulianya itu tercapai. Nanti Bapak Ibu akan lebih jelas manakala sudah dijelaskan oleh Bu Devi ya tentang hukum. Tujuan mulia. Jadi sebenarnya siswa atau kita hidup itu untuk apa sih sebenarnya? Kita itu ingin menjadi apa sih gitu. Nanti berkaitan juga dengan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bu Yustin, begitu. Dan poin yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan sudah tahu ya? Saya yakin pasti Ibu Bapak sudah tahu nilai-nilai kebajikan. Oke, kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Nah, di sini Ibu Bapak bisa baca ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Lepas dari suku, lepas dari ras, lepas dari agama, lepas dari lintas budaya, begitu. Misalnya begini, jujur, semua agama mengatakan nilai kebajikan kejujuran itu adalah baik, ya kan? Agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, semuanya mengatakan jujur itu baik. Kemudian, semua negara juga mengatakan baik. Semua suku itu mengatakan baik. Nah, jadi ini namanya nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian contohnya apa nih Bu Yayu yang nilai-nilai kebajikan tetapi tidak bersifat universal? Misalnya, tertib melaksanakan sholat 5 waktu. Ya kan kalau bagi orang Islam, itu adalah nilai kebajikan. Tapi bagi orang yang menganut agama non-muslim, itu sesuatu hal yang biasa, bukan dihitung itu sebuah nilai kebajikan, karena mereka tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Iya tidak? Iya. Iya. Iya, Bu. Ya kan? Itu hanya sebuah contoh kecil ini. Dan nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Jadi, nilai-nilai yang kita yakini bersama, itu merupakan fondasi perilaku kita, keseharian kita. Begitu. Oke. Seperti saya katakan tadi ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi kalau dikaitkan dengan makna disiplin tadi ya, makna disiplin itu adalah bagaimana sejauh mana orang itu bisa mengontrol dirinya untuk agar selalu berbuat berbuat hal-hal yang positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal ini ya. Oke. Nah, menurut Diana Gosen, dia mengatakan bahwasannya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada yang sudah terbangun pada dirinya sendiri, pada seseorang, maka itu motivasi intrinsik itu akan terbangun. Jadi sebenarnya kita membahas masalah ini, membahas topik ini adalah agar bagaimana caranya membangun motivasi intrinsik. Jadi kita melakukan sesuatu hal, melakukan hal-hal itu didasari dengan memang motivasi intrinsik. Memang kita butuh itu. Misalnya ya, tadi dikaitkan dengan teori kontrol. Seorang siswa itu kan tidak semua siswa itu mempunyai niat semangat belajar yang tinggi ya kan. Ada siswa kita yang beberapa siswa kita mungkin ada yang mempunyai semangat belajar itu rendah. Tetapi karena oleh Bapak Ibu guru misalnya tadi dikaitkan dengan teori kontrol ya, dikontrol. Ayo kerjakan tugas ini gitu. Kerjakan PR. Kalau tidak nanti nilainya tidak dapat, nilainya tidak bagus, nanti tidak bisa naik kelas, misalnya begitu. Nah, dengan latar belakang seperti ini, nanti siswa itu kan mengontrol dirinya ya. Maulah saya mengizinkan diri saya untuk mengikuti perintah ibu bapak tadi, perintah guru saya. Padahal sebenarnya saya itu tidak mau, ya kan?
Lah, kemudian dia melakukannya. Lah, ini kan sebuah nilai kebajikan ya kan? Tetapi motivasi yang didapat itu bukan motivasi intrinsik, ya kan? Motivasi ekstrinsik karena nanti biar aku dapat nilai bagus, biar Bapak Ibu guru tidak marah sama saya gitu. Nah, yang lebih penting lagi adalah dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ini nanti diharapkan siswa itu terbangun motivasi intrinsik. Jadi benar-benar mereka sadar, ini loh aku datang jam 7 tepat waktu yang memang saya butuh itu. Karena apa? Karena kalau saya tidak datang tepat waktu, nanti saya akan ketinggalan pelajaran. Saya menjadi pribadi yang kurang bertanggung jawab, begitu. Ya, jadi kita menyadarkan para siswa agar terbangun motivasi intrinsiknya. Ibu Bapak, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan di beberapa organisasi ya. Ini nilai-nilai kebajikan yang mereka punya. Kalau di Indonesia, kita ada sekarang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai kebajikan yang harus kita bangun pada siswa kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kita berusaha menciptakan siswa kita menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri itu mempunyai daya lenting, Ibu Bapak. Mempunyai daya lenting itu maksudnya dia akan secara sadar berusaha untuk mengikuti perubahan yang ada. Mengikuti perubahan yang ada dengan cara selalu belajar. Mungkin ini, kayak perkembangan ilmu teknologi kan berkembang cepat sekali ya. Jadi bagi siswa yang mandiri, nanti dia akan berusaha dengan motivasi intrinsik yang sudah terbangun, dia sudah sadar sendiri bahwasanya aku akan selalu mengikuti perkembangan yang ada. Kalau anak sudah begini, dia sudah mempunyai sifat yang mandiri, mempunyai daya lenting. Jadi mereka akan dibanting-banting tetap bisa mantul, gitu ya. Kemudian setelah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, ya. Bernalar kritis nanti berkaitan dengan ini apa namanya, higher thinking order skill ya, yang selalu digembar-gemborkan. Hot higher thinking order skill. Kemudian berkebinekaan global, ini ditekankan karena memang kita dilahirkan di Indonesia dengan keanekaragaman yang ada. Kemudian bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Kreatif ini nanti berkaitan dengan inovasi ya. Kemudian ada contoh lagi dari IBO Primary Years Program. Ini adalah program pendidikan dasar, jadi program tahunan pendidikan dasar. Nanti ini biasanya diterapkan di sekolah-sekolah internasional, seperti sekolah Ciputra. Ya, kalau tidak salah itu menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti ini, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sebagainya. Kemudian ada 9 pilar karakter. Oh ya, kalau yang kedua ini, yang Primary Years Program itu diterapkan di anak-anak usia 3 tahun sampai dengan 12 tahun. Di primary years itu ya, kalau kita SD gitu. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, dan yang terakhir adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah The 7 Essential Virtues. Ini diambil dari sebuah buku karangan Michelle Borba yang berjudul Building Intelligence. Di situ ada nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kalau kita lihat, itu ada beberapa kesamaan nilai-nilai kebajikan dari 4 organisasi yang saya sajikan di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca ulang ya. Oh, ternyata memang nilai-nilai kebajikan universal memang seperti itu, memang berlaku di mana-mana. Dari contoh itu juga kita sudah bisa melihat ya. Oh, ternyata memang ada kesamaan. Kenapa dinamakan universal? Ibu Bapak, tadi 3 poin yang saya sampaikan ya. Ada perubahan paradigma, teori stimulus respon menjadi teori kontrol, kemudian ada makna disiplin itu sendiri, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada pertanyaan atau sudah cukup?
Kalau sudah cukup ya, nanti yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Devi ya tentang poin yang kedua, yaitu apa Bu Devi Teori judulnya? motivasi, Ya, teori hukuman motivasi, dan penghargaan, dan restitusi. ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nanti Ibu Bapak akan lebih paham lagi apa sih istilah-istilah tadi ya. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami, khususnya oleh diri saya, dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak didik kita, dan nanti mengimbas ke sekolah kita ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan untuk berikutnya saya serahkan ke Bu Devi. Silahkan Bu Devi. Bapak Ibu guru hebat semua, dengan berakhirnya sesi pembahasan tentang segitiga restitusi, maka berakhir pula sesi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif CKP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Tadi kita semua sudah membahas tentang yang pertama dari saya, disiplin positif, yang kedua dari Bu Devi tentang motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi, dan yang ketiga dari Bu Yustin tentang keyakinan kelas, yang keempat dari Bu Nelly tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang terakhir dari Bu Nur Romlah tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kami berlima, CKP Angkatan 7 SMK Negeri 1 Purbalingga, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu, Bapak, Guru hebat. Demikianlah video berbagi aksi nyata dari modul 1.4 yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.